Sampurasun, saya Rifa Walida Lutfia dari SMA Negeri 1 Talaga. Di sini saya akan mendongengkan sebuah legenda Giri Lawungan yang berasal dari Majalengka. Selamat menyaksikan. Alkisah, ada sebuah kerajaan di Majalengka yang dipimpin oleh Raja Giri Layang. Ia dibantu oleh adiknya yang bernama Putri Giri Larang. Rakyat pun hidup sejahtera. Suatu ketika, sang putri meminta izin kepada kakaknya untuk mencari ilmu di negeri seberang. Dengan berat hati, sang kakak pun mengizinkannya. Namun dengan syarat ia tidak boleh melewati perbatasan timur kerajaan. Karena jika ia melewati, maka kekuatannya akan hilang. Kemudian setelah berpamitan, ia memulai perjalanannya seorang diri. Ia melewati hutan dan berbagai macam rintangan lainnya. Setelah berbulan-bulan, ia tiba di sebuah hutan belantara. Kemudian ia menemukan telaga yang sangat indah. Melihat kejernihan airnya, ia pun pergi mandi di sana. Tanpa sadar, ada seseorang yang memperhatikannya dari balik semak-semak. Ternyata orang tersebut adalah patih dari kerajaan Majapahit yang ditugaskan untuk merawat telaga tersebut. Ia teringat bahwa sang raja belum memiliki permaisuri. Dan menurutnya, gadis tersebut sangat cocok untuk dijadikan permaisuri sang raja. Kemudian sang patih pun mengambil selendang sang putri. Melihat selendangnya diambil, putri pun mengejarnya. "Hei, kembalikan selendangku!" Namun, sang patih tidak berhenti. Malah ia memperlambat langkahnya agar sang putri dapat mengikutinya. Singkat cerita, tibalah ia di sebuah kerajaan. Dan sang patih pun memberitahu bahwa ia membawa seorang wanita cantik. Dan raja pun mulai jatuh hati. Kemudian sang raja berbicara kepada putri. "Aku akan mengembalikan selendangmu, asalkan kau mau menjadi istriku." Tiba-tiba tubuh sang putri menjadi lemah dan kekuatannya pun menghilang. Dengan terpaksa, ia menyetujui lamaran sang raja. "Baiklah, aku akan menerima lamaranmu, asalkan kau tidak boleh ikut campur dalam urusan wanita." Raja pun setuju. Kemudian mereka menikah. Dan tak lama putri pun mengandung. Lalu kemudian ia sedang memasak. Karena penasaran, raja pun ingin tahu. Betapa terkejutnya, ternyata yang dipasak oleh sang putri hanyalah sebutir padi. Karena penasaran, ia pun menanyakan kepada putri. Lalu sang putri menjawab. Dia pun malah marah. "Bukankah dari awal kau tidak boleh mencampuri urusan perempuan? Kau telah melanggarnya. Baiklah, aku akan pulang ke kerajaan kakakku." Sang putri malah marah dan raja pun meminta maaf. Namun semuanya sudah terlambat. Sang putri sudah terlanjur marah. Dan ia pun diam-diam pergi ke kerajaan kakaknya. Sesampainya di sana, sang putri menangis sejadi-jadinya. "Maafkan Kanda, Dinda telah melanggar pesan Kanda." "Sudahlah, nasi telah menjadi bubur. Beristirahatlah karena engkau tengah mengandung." Tentu saja sang raja memaafkan sang putri. Kemudian dia pun melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Adipati Jatiserang. Namun sang putri merasa takut jika nanti ada seseorang yang mengambil anaknya dan juga menjemput dirinya. Lalu ia berpikir bagaimana caranya. Setelah berunding, ia sepakat membuat sebuah kulah besar di bawah tanah. Lalu benar saja, dari kerajaan Majapahit pun datang untuk menjemput paksa putri dan anaknya. Kemudian ia berkata kepada Patih Endang Capang, "Aku mencari Putri Giri Larang. Ia permaisuri Majapahit." Dan raja memintanya pulang. "Maaf Tuan, putri dan raja telah meninggal. Lalu anaknya sedang mencari ilmu di negeri seberang." "Kami tidak percaya!" Kemudian Patih Endang Capang mengantar mereka ke sebuah gundukan yang menyerupai makam. Karena tidak percaya, mereka pun menggali gundukan tersebut. Ternyata kekuatan mereka menjadi lemah. Lalu salah satu dari mereka menyarankan bahwa mereka tetap menunggu keluarga kerajaan keluar. Karena jika ia kembali dengan tangan kosong, tentu saja raja dari Majapahit akan memarahinya. Kemudian mereka hanya ngalawung di sana. Ngalawung secara bahasa yaitu duduk berhadap-hadapan. Dan daerah itu dinamakan Giri Lawungan.